Halo teman-teman semua, ikuti jejak kami ya mendaftar lowongan pekerjaan di perusahaan Supersport Indonesia. Yang pertama Mas Rizkon dulu ya, boleh pilihnya saya dulu. Halo Bu Dinda, ini ada dua yang telah datang. Apakah bisa masukin ruangan Ibu? Baik Bu. Baik Mas Rizkon, saya antar dulu ke ruangan HRD. Baik Bu. Selamat pagi Mas Rizkon. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Adinda. Saya di sini sebagai HRD di perusahaan Supersport Indonesia. Saya telah membaca secara singkat CV dari Mas Rizkon, namun mungkin Mas Rizkon bisa mengenalkan diri lagi terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Rizkon Trimunono. Tepat tanggal lahir itu Sumeneb 14 Oktober 1995. Lulusan S1 Arsitek Universitas Indonesia. Saya mau tanya, ini apakah pengalaman kerja pertama dari Mas Rizkon atau sudah punya pengalaman kerja sebelumnya? Sudah pernah. Pada perusahaan tersebut Anda bekerja atau posisi sebagai apa, Mas? Fotografer sama editor. Kalau boleh tahu, alasan Anda kenapa resign dari perusahaan yang sebelumnya? Karena saya di Janita Group tuh kurang cocok dengan lingkungannya sekitar kita. Saya mau tanya lagi Mas, sebelumnya apakah Mas Rizkon pernah dihadapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang mana pada peristiwa tersebut jadi permasalahan, dan apa yang Mas Rizkon lakukan serta dampak dari keputusan yang Mas Rizkon buat? Silahkan bisa diceritakan. Ya, untuk permasalahannya sendiri itu saya ada perselisihan sama rekan tim saya, terus saya memilih untuk meminta resign kepada atasannya saya untuk mengembangkan potensi bakat saya di perusahaan baru. Selanjutnya, terkadang di suatu pekerjaan atau kepanitiaan pasti kita dihadapkan pada situasi di mana terdapat permintaan dari unit lain atau divisi lain. Mungkin bisa diceritakan kepada saya bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, untuk tempat saya sendiri itu ketika disuruh sama divisi lain kadang itu beda pendapat, namun saya untuk memilih minta solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Bisa ceritakan kepada saya salah satu pengalaman Anda yang mana di saat itu jadi permasalahan atau hambatan yang dapat menjadikan Anda seperti sekarang ini? Untuk hambatannya sendiri itu saya memilih untuk tegar dan bisa beradaptasi dengan keadaan yang saya alami saat ini. Emangnya sebelumnya mempunyai hambatan atau mungkin tantangan apa selama sejauh ini sampai sekarang? Kalau di hambatan kerja itu ya tadi yang permasalahan perselisihan sama rekan kerja. Namun rekan kerja saya kayak terus-menerus mengungkit permasalahan yang terjadi. Mas Rizkon bisa ceritakan pengalaman atau situasi di mana Anda dihadapkan pada adanya ide-ide yang berbeda dari rekan setim Anda untuk mencapai tujuan bersama, sehingga apa tindakan yang Anda lakukan ketika itu? Kalau di Janita Group itu kan saya tuh setiap masing-masing orang itu mempunyai ide masing-masing, tetapi dengan adanya rapat di tempat kerja saya itu memilih ide yang paling positif, yang memang ide itu positif untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya bisa ceritakan atau jelaskan kepada saya alasan Anda melamar pada perusahaan ini dan juga pada posisi tersebut. Saya memilih perusahaan Supersport karena saya memilih passion untuk mengembangkan potensi karena saya lulusan arsitektur. Baik, mungkin itu saja untuk interview kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizkon atas kesediaannya untuk mengikuti wawancara di perusahaan ini. Semoga berhasil. Untuk pengumumannya akan diumumkan 1 minggu setelah wawancara selesai. Silakan nanti dikunjungi di media sosial dari perusahaan Supersport Indonesia. Terima kasih Mas. Baik, selanjutnya untuk Mbak Nisa, boleh saya lihat CV-nya terlebih dahulu. Oke Mbak Nisa, saya antarkan ke ruangan HRD. Mari saya. Ibu ini berkas
pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Adinda. Saya di sini sebagai HRD di perusahaan Supersport Indonesia. Silakan mungkin Mbak Disa bisa memperkenalkan diri lebih lengkapnya terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih Mbak Adinda. Perkenalkan, nama saya Mutafatullah Disa. Saya lahir di Pamekasan tanggal 29 November 2001. Di sini saya lulusan S1 Desain Grafis dari Universitas Gadjah Mada. Wah, sangat keren sekali. Ini apakah pengalaman kerja pertama Mbak Disa ataukah sebelumnya sudah mempunyai pengalaman kerja? Di sini saya belum memiliki pengalaman kerja dan ini benar-benar menjadi pengalaman pertama saya. Anda kan sebelumnya belum mempunyai pengalaman kerja. Kemudian bisa jelaskan alasan Anda melamar pada perusahaan ini dan juga pada posisi tersebut. Baik, karena di sini saya menjadi seorang fresh graduate dan di sini saya benar-benar ingin melamar pekerjaan di perusahaan ini dan benar-benar menjadi pengalaman pertama untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini. Yuk. Bisa ceritakan kepada saya suatu peristiwa atau kejadian di mana Anda dihadapkan pada suatu permasalahan serta apa yang Anda lakukan ketika itu serta dampak dari keputusan yang Anda buat. Ya baik, di sini saya selama pengalaman di kampus yaitu di dalam organisasi. Di sini saya menyampaikan beberapa ide kepada teman-teman di dalam organisasi tersebut. Namun ide saya tersebut ditolak oleh salah satu teman saya di dalam organisasi tersebut. Namun di sini untuk menghadapi permasalahan yang terjadi, nah saya meminta teman-teman ataupun pemimpin atau pimpinan untuk melakukan voting agar ide yang saya sampaikan itu tidak ditolak secara mentah-mentah. Namun dampak yang akan terjadi nantinya itu dari saya dan juga teman-teman di dalam organisasi harus benar-benar profesional dengan ide yang sudah disampaikan dan juga melalui voting utamanya, karena kita di dalam organisasi itu kunci utamanya kita tetap profesional. Terima kasih jawabannya. Nah, selanjutnya terkadang dalam suatu kepanitiaan pasti Anda dihadapkan pada suatu kondisi di mana harus menanggapi permintaan dari unit kerja yang lain. Bisa ceritakan kepada saya bagaimana cara Anda untuk menanggapinya? Baik, jika dalam suatu kepanitiaan nantinya saya akan berada di dunia pemerintahan suatu permintaan unit kerja, nah di sini saya akan mempertimbangkan dalam hal ini yaitu jika memang saya bisa ditempatkan di posisi tersebut, saya akan menerima. Namun jika memang saya tidak bisa, tidak akan menolak, tetapi saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dan akan mencobanya. Sebisa mungkin saya akan berusaha dan belajar untuk bisa di tempat tersebut. Bisa ceritakan salah satu pengalaman Anda ketika Anda menghadapi suatu hambatan sehingga dapat menjadi seperti sekarang ini. Serta bagaimana cara Anda mengatasi hambatan tersebut? Baik, untuk pengalaman yang pernah saya dapat terkait hambatannya itu permasalahan pribadi. Nah, permasalahan pribadi di sini saya bawa ke forum atau ke dalam pekerjaan. Namun di sini saya berpikir jika saya membawa ke dalam forum atau di dalam pekerjaan sehingga ciri membuat saya menjadi tidak profesional. Nah, dari hal tersebut saya berpikir untuk tidak membawa permasalahan pribadi saya sendiri ke dalam forum ataupun pekerjaan. Jadi saya tetap profesional di dalam forum tersebut. Sehingga dari keprofesionalan tersebut saya bisa menjadi seperti saat ini. Silakan ceritakan kepada saya pengalaman yang Anda miliki ketika Anda dihadapkan pada suatu situasi di mana banyak sekali ide yang berbeda dari rekan tim Anda. Untuk mencapai suatu tujuan bersama, bagaimana cara Anda mengatasi perbedaan ide tersebut? Terkait perbedaan di sini, di pengalaman saya sendiri saat selama masih kuliah, di sini dari saya dan juga teman-teman itu jika ada ide-ide yang disampaikan itu ide tersebut kita tampung terlebih dahulu dan kita melakukan voting agar dari voting tersebut kita bisa memilih ide mana yang boleh dipilih dan ide mana yang benar-benar paling positif dan yang paling terbaik untuk dipilih, sehingga setelah itu dari voting tersebut bisa mendapatkan ide yang bisa digunakan. Pertanyaan terakhir, lingkungan kerja seperti apa yang Anda inginkan atau Anda harapkan? Terkait lingkungan kerja yang saya harapkan itu lingkungan kerjanya itu bisa nyaman dan rekan kerjanya itu bisa diajak bekerja sama dan juga bisa saling berkoordinasi. Mungkin cukup itu ya untuk interview atau wawancara pagi-pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Disa atas ketersediaannya untuk mengikuti wawancara di Supersport Indonesia. Untuk hasil wawancaranya akan diumumkan 1 minggu setelah wawancara selesai dan dapat terus memantau di email maupun media sosial dari kami. Terima kasih sekali lagi Mbak.